mesin penetes sederhana ini ya, dipakai bahan-bahan seadanya aja ya Pak ya. Yang pertama itu dibuat dulu kotak ya. Kotak, untuk pembuatan kotak ini tergantung selera lah, mau dibuat semana ukurannya, ukuran 50, ukuran 100 atau ukuran 200 terserah. Dibuat kotak ya, sederhana seperti ini. Ini saya sederhana aja kotaknya. Nah, setelah dibuat kotak, baru dibuat tempat ini, tempat telur. Tempat telur ya. Nah, jaraknya itu ya terserah juga ya, bebas. Ini saya sejengkal aja nih, ini nggak sampai pun. Jarak tempat untuk penampakan airnya. Nah, jarak dari lampu pun kira-kira 13 cm boleh lah, 13 cm dari lampu ke bawah. Nah, untuk kapasitas bola lampunya ini, nah itu melihat kondisi seberapa besar kotaknya ini, kotak penetasan ini. Jadi dia ditakar-takar supaya sinar lampu ini merata aja. Karena ini kapasitasnya agak besar, ini kan kapasitas 200. Maka kalau saya bikin cuma 4 lampu kan kejauhan. Maka saya bikin 3 lampu, saya bagi 3. Saya bagi 3. Nah, ini kenapa saya apakan? Saya nggak hidupkan. Karena ada yang 10 watt. Karena kalau dia 5 watt nih harus penuh semua itu. Cuman karena ada yang 10 watt, makanya ini nggak saya kasih lampu. Karena kalau terlalu tinggi nanti tingkat panasnya, kelembapannya jadi turun. Kelembapannya turun. Makanya untuk setting kelembapan ini melihat kepada daya panas lampu. Baru untuk menyetel kelembapan suhunya, untuk pertama kali nanti setelah jadi masuk telur itu setengah jam itu kita lihat dulu berapa tingkat kelembapan mesin tetes ini. Kalau dalam setengah jam tingkat kelembapannya 50%, nggak usah ditaruh air lagi. Tapi kalau turun di bawah 50, berarti dia harus dikasih air. Tapi biasanya kalau dengan 5 watt semuanya ini, biasanya itu kapasitas kelembapannya itu nggak perlu kasih air. Karena telur ini kan sudah mengandung air. Jadi kelembapannya itu udah di dalam telur ini, udah ada airnya. Nah, jadi kalau seandainya pun nanti setelah berjalan kelembapannya turun di antara 48 atau 47, kalau nggak pakai air juga nggak apa-apa, tapi disemprot aja. Kalau kita pas lagi mau balikkan telur, kita tengok suhu tingkat kelembapannya turun di bawah 50, spray aja pakai air, nanti kelembapannya naik. Karena pembalikannya minimal itu kan 2 kali. Karena entok itu pun ngeram nggak pakai airnya dia. Entok itu ada air ngeramnya. Cuman nanti setelah di atas umur 20 hari, titik telurnya itu kan berkurang. Disitulah dia perlu ditambah, dia punya kelembapan. Entok itu kalau dia udah umur 20 hari ke atas, mandi lah dia itu, mandi baru dia ngeram lagi. Jadi kita cukup spray aja. Jadi kalau ada yang beranggapan untuk menaikkan kelembapan itu harus ditambah air, saya nggak begitu setuju sebenarnya. Jadi ukuran mesin ini kira-kira 1 meter kali 1 meter. Jumlah bola lampunya itu ada 9, itu harus yang 5 watt. Kalaupun dia jangan diganti, harus 5 watt, dan nggak harus lebih. Kalau untuk full dia 9 lampu. Nah, baru hygronya usahakan dia 5. Hygrometernya 5, karena dia kita untuk perbandingan suhu. Jadi ujung sudut belakang 1, sudut belakang 2, sudut depan 2, di tengah 1. Jadi kita bisa ngontrol pemerataan suhunya, suhu telur ini, suhu yang diterima telur.
untuk setelan thermostatnya itu 38. 38 atau 38,2. Jangan di atas 38,5, tidak di atas 0,5. Untuk penampang air, kalau saya ini dikasih air setelah umur telur 25 hari baru saya kasih air, karena waktu telur masuk pertama kelembapan itu sudah dapat 50%, jadi nggak perlu ditambah air lagi. Jadi kalau seandainya kita lihat pas mau membalikkan telur itu tingkat kelembapannya di bawah 50%, cukup di spray aja, maka kelembapannya naik minimal kan 2 kali. Nah, nanti untuk membalikkan telur pagi semprot, kalau dia masih di angka 50 nggak usah disemprot, berarti masih stabil dia punya. Biasanya itu umur telur pertama sampai 20 itu masih stabil kelembapan, karena di dalam telur itu kan udah ada air. Nanti biasanya agak berkurangnya itu di umur 20 hari ke atas, itu kan sudah mulai berkurang jumlah air dalam telur itu. Itu kita spray. Yang paling intinya begini, kesabaran. Nah, manusianya kadang-kadang kita gini, telur itu tadi kita nggak sabar, dia retak dengan rasa takut kita, oh nanti nggak jadi, jadi kita bantu, nggak perlu dibantu, biarin aja. Nanti akibat kita bantu-bantu itulah kadang-kadang nanti dia jadi mati. Dia panas sekali dia mati. Kalau dia kurang panas dia tetap jadi. Kalau kurang suhu dia tetap jadi walaupun agak lama dia mentasnya. Untuk ventilasi kalau saya kasih di ujung belakang itu ventilasi, ya bebas saja, yang penting agak banyak lah dibikin. Ukuran besarnya saya takar-takar aja itu. Baru kalau di belakang, di depan tuh ventilasi bebas. Untuk ventilasi bebas, yang penting ada ventilasinya, mau seberapa banyak, karena itu nggak begitu pengaruh. Baru yang penting kaca untuk kontrol telur dari luar. Jadi kita bisa mengecek suhu mesin, suhu telur di kaca ini. Tingkat keberhasilan untuk menetaskan telur ini itu ada di suhu. Patokannya itu aja, suhu jangan terlalu panas. Makanya saya bilang tadi, lebih bagus dia kurang panas, dia efeknya cuman terlambat menetas, tapi dia tidak mati di dalam. Daripada dia terlalu tinggi panasnya, dia mati di dalam. Itu pembalikan itu minimal 2 kali 1 hari. Jadi kita bagi aja dari 24 jam itu berarti 12 jam sehari. Boleh pagi, kita setel aja dari jam 7 ke jam 7. Jam 7 sore, jam 7 pagi. Jam 8 kita buat, jam 8 pagi. Ya tergantung waktu kita aja, minimalnya 2 kali 1 hari. Jadi lebih banyaknya lebih bagus. Cuman yang bagi orang yang nggak sempat, mana tahu ada yang punya aktivitas lain, ya itu minimal dia 2 kali aja. Pagi sekali, pagi ke pagi, jam 7 ke jam 7, jam 7 pagi, jam 7 malam. Tapi kalau seandainya ada waktu luang ya lebih bagus ya 3 kali atau 4 kali. Dibagi aja 24 jam itu dibagi berapa. Karena fungsi pembalikan itu sebenarnya supaya embrio tadi tidak lengket. Untuk kalkulasi biaya pembuatan kotak mesin tetas ini kira-kira lat 1x1 ya gitu ya. Itu 3 batang ya. 1 batang mungkin sekitar 18 ribuan atau 20 ribu. Baru triplek perlu 1 lembar. 1 lembar sekitar 45 ribu. Berarti sudah
60.000 tambah 45, 105.000. Baru lampu lampunya 5 kali 9, 45.000. Berarti 150 ya Pak. 150. Baru ditambah termostatnya 67.000. Berarti 217.000. Ditambah hygrometer 16.000 kali 5. Berarti sekitar 85.000. Berarti semuanya totalnya sekitar hampir kurang lebih 300 ribuan lah untuk pembuatan mesin tetes ini. Untuk pendapatan dari kapasitas mesin ini, kalau bisa masuk 200 telur itu kalau kita bilangkan lah ada sekitar 10-an lah, 10% atau 5% ya kita bilang yang gagalnya. Berarti kalau 200 dia sekitar 190 butir bisa jadi, ya bisa mencapai 1.900.000 karena saya tolak itu kan 1 DOE itu ke agen itu 10.000. Sementara pasaran DOE itu 13.000. Paling murahnya 12.500 per ekornya. Jadi kalau kita mau cepat tolak ke agen 10.000, ya kalau dikalikan 190 aja ya 1.900.000 lah. Gak usah muluk-muluk kita jadi 200 saja. Jadi 190 aja udah syukur alhamdulillah. Nah, jadi untuk menghasilkan telur dalam sebulan itu 200 butir, minimal kita harus memiliki induk itu 18 betina. Induk betina 18 ekor. Minimal. Dengan jumlah jantan 3. Jadi kalau satu jantan itu maksimalnya itu satu jantan itu 6 atau 7, tapi yang standarnya itu 5. Supaya hasil telurnya itu banyak yang fertil, banyak yang dibuahi. Jadi kalau jantannya itu di atas 7, pas 1 ekor jantan 7 betina, takutnya nanti telur itu banyak yang nggak terbuahi. Karena kan begini, nanti entok itu mengawini, maka telur itu kan terbuahi. Jadi nanti ada masa 1 kali lagi, telur itu kan terus jalan, tiap hari terbentuk. Jadi mungkin kalau jantannya kebanyakan betina, dia lupa untuk mengawini lagi yang ini, mengawini yang lain, maka ini telurnya sudah tercetak, makanya itulah jadi dia telurnya nggak terbuahi, jadi telurnya nggak fertil. Jadi usahakan maksimalnya itu 7, yang idealnya itu satu jantan 5 betina. Jadi 18 ekor betina induan dengan 3 jantan bisa minimal dia 200 dapat, 200 butir telur dapat per bulan. Karena dia masa bertelur dia kita bilangkanlah 15 hari atau 14 hari, ya kan? Sisa harinya itu sekitarnya ada 16 hari lagi, itu untuk menghilangkan masa pengeraman dia nanti. Jadi dia di bulan depan itu udah bertelur lagi. Jadi rutin dia tiap bulan itu mengeluarkan telur. Yang penting kita jaga pakannya untuk induan ini, karena dia khusus kita bikin pencetak telur. Jadi dia nggak perlu kasih banyak-banyak, penting dijaga aja makannya, proteinnya. Jangan kegemukan. Kalau kegemukan dia nggak nelor. Entok ini jangan boleh gemuk. Makanya kita ngasih makannya itu nggak terlalu banyak. Takutnya dia kegemukan. Jadi kalau banyak lemak, jadi dia malah nggak nelor. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Selamat untuk mencoba dan mempraktekkan cara pembuatan mesin tetes telur dengan alat yang sederhana ini, tapi dengan daya tingkat penetasan yang boleh diandalkan. Salam tani makmur.